Ready, go! Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak Indonesia yang hebat dan kreatif. Jumpa lagi bersama Kak Afi dan Kak Laili. How are you today? We wish you always fun and fun. Sebelum belajar, let's we pray together to Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nada tilawah. Mari sikap sempurna. Yuk berdoa mulai. Wahid, Isnai, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar mengenai akhlak tercela. Apa itu ya akhlak tercela? Akhlak tercela adalah perilaku yang tidak baik dan harus dihindari oleh setiap manusia, khususnya kita sebagai orang Islam. Wah, tapi apakah Kak Laili dan adik-adik tahu apa itu kebalikan dari akhlak tercela? Akhlak tercela itu perilaku yang buruk kan, Kak? Betul sekali. Berarti kebalikannya perilaku yang baik. Ya, benar. Jadi, perilaku yang baik disebut dengan akhlak terpuji. Sehingga kita harus melaksanakan akhlak terpuji di kehidupan sehari-hari. Allah dan Rasulullah tidak menyukai orang-orang yang melakukan akhlak tercela. Contoh dari akhlak tercela yang akan kita pelajari pada hari ini adalah serakah dan kikir. Tapi apakah Kak Afi tahu apa itu serakah, apa itu kikir? Belum tahu. Apakah adik-adik tahu? Belum tahu juga. Jadi sifat serakah adalah sifat ingin memiliki sesuatu secara berlebihan. Dia tidak pernah merasa puas dan tidak pernah bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Sedangkan kikir biasa disebut pelit atau enggan memberi kepada sesama manusia. Lalu, bagaimana sih contoh dari sifat kikir dan serakah itu? Yuk langsung aja simak dongeng 3 teman kita dari hutan. Miko, si monyet kikir dan serakah. Pada suatu masa, jauh di hutan anta beranta, hiduplah berbagai hewan yang saling bersahabat meskipun mereka memiliki sifat yang berbeda-beda. Hewan-hewan itu antara lain Dompu si domba, JJ si jerapah, dan Miko si monyet. Pada siang itu mereka akan makan siang bersama.
Wah, kayak gitu. Alhamdulillah, akhirnya masakanku sudah matang. Teman-teman, waktunya makan siang. Wah, harum sekali masakan kamu. Pasti lezat. Jeje bantu menyiapkan ya. Terima kasih, Jeje. Wah, banyak sekali makanannya. Sepertinya lezat. Saya tak sabar makan nih. Hei, Miko, datang-datang mau menyerbu saja. Kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa bersama-sama sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Waktunya makan. Aku mau tempe, ayam goreng, prakete, jus jambu, jus buah. Apa lagi ya? Jamur crispy, jamur crispy. Astagfirullah, Miko. Kamu ambil makanannya banyak sekali sih. Lalu aku dan Jeje makan apa? Kalau makan sedikit, nanti aku jadi lemas, tak bertenaga, terus sakit. Makan saja itu yang masih tersisa. Pokoknya jangan ambil yang ada di piringku. Miko, itu namanya serakah. Makan itu secukupnya, tidak boleh berlebihan. Apalagi kan masih ada teman yang lain yang belum kebagian. Padahal aku juga ingin tempe penyetnya. Tapi itu kan masih ada yang sisa. Makan saja itu. Miko, kamu jangan pelit gitu dong. Nanti kalau kamu pelit, kita jadi makan apa ya, Jeje? Ya sudahlah, kita makan seadanya aja. Miko, kamu jangan pelit gitu dong. Sudah. Makan ini itu aku masak untuk dimakan bersama-sama. Sudahlah, makan saja itu. Sudahlah dongku. Kita makan yang ada aja ini. Tidak usah mendengarkan Miko. Biarkan Miko kenyang dengan makanannya sendiri. Kita makan yang ada saja. Pelan-pelan, Miko. Lezat sekali masakanmu. Alhamdulillah ya, kita bisa makan, Jeje. Dari tadi perutku sudah keroncongan. Sekarang aku sudah lumayan kenyang. Iya, tunggu. Alhamdulillah. Aduh, perutku sakit. Ada apa, Miko? Perutku sakit sekali. Gimana ini? Haha, itulah akibatnya kalau kamu itu terlalu serakah dan pelit. Rasakan, biarkan saja. Gimana ini? Iya, kita biarkan saja. Bantu aku dong, teman-teman. Tapi kasihan juga ya, Jeje. Sudahlah, tadi kan dia tidak mau berbagi bersama kita. Sebentar ya, Miko. Aku ambilkan minyak kayu putih. Ya, cepetan dong, ambilin. Perutku. Ini Miko, minyak kayu putihnya. Bantu aku dong, Tomku. Oleskan ke perutku. Ya, baiklah. Sudah?
sudah menolongku. Nah, itulah akibatnya kalau kamu makan terlalu banyak, apalagi tidak mengingat temannya, tidak mau berbagi bersama kita. Ya dong, Bu? Sudahlah, Cece. Kamu kalau makan jangan berlebihan biar tidak terlalu kekenyangan dan perutmu tidak sakit. Iya, Dek. Maafin aku. Iya, Miko. Jangan diulangi lagi ya. Serakah dan kikir itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Kamu ingat loh ya, gak boleh serakah dan gak boleh kikir. Karena itu bisa merugikan kamu sendiri. Nah, jadinya kamu sakit perut kan? Iya, aku tahu kok. Sudahlah, Miko, kamu istirahat saja. Semoga perutmu lekas sembuh. Ya udah, aku istirahat dulu ya teman-teman. Terima kasih. Dadah, Miko. Dadah Miko, cepat sembuh. Iya. Ayo, kita kembali ke rumah. Nah, iya. Miko itu ya. Sudahlah, jangan kelas lagi. Pesan yang dapat diambil dari kisah ini, janganlah bersifat serakah dan kikir. Miliki sesuatu sesuai kebutuhan dan jangan berlebihan, serta berbagilah dengan temanmu. Ah, bagaimana? Sudah paham kan mengenai sifat kikir dan serakah? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingati kita untuk menghindari sifat kikir dan serakah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Humazah ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Allah juga memperingatkan kita untuk menghindari sifat kikir, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Lail ayat 8-11 yang berbunyi, Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Yang artinya, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jadi, sudah jelaskan bahwa kita harus menghindari sifat serakah dan kikir. Orang yang kikir dan serakah akan merasakan kesengsaraan hidupnya di dunia karena selalu merasa tidak cukup. Bahkan Allah meletakkan orang-orang yang serakah di neraka hutama, yaitu neraka pada lapisan kelima yang konon neraka ini bisa membakar sampai ke ulu hati. Ngeri ya, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat kikir dan juga serakah. Kak Laili, iya Kak Afi. Kak Afi juga punya cerita lain loh tentang sifat serakah dan kikir. Wah, ceritanya bagaimana itu? Ya, yaitu pada zaman Nabi Musa alaihi salam juga terjadi
terdapat kisah tentang seseorang yang serakah dan kikir. Langsung saja yuk kita simak kisahnya. Kisah tenggelamnya harta si Korun. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Qasas ayat 76 sampai ayat 83. Di dalamnya Allah memperingatkan dan memberi pelajaran tentang seseorang yang serakah, kikir, dan sombong terhadap harta yang dimilikinya. Konon, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di suatu daerah Mesir, tinggallah seorang pemuda yang sangat miskin. Ia bernama Korun. Ia masih sepupu dari Nabi Musa alaihissalam, putra dari pamannya yang bernama Yasar. Suatu hari, Korun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata dia adalah Nabi Musa alaihissalam yang datang untuk menanyakan kabarnya. Namun, ternyata pemuda itu justru mengeluh akan keadaannya saat ini, yang sangat miskin, bahkan tidak ada makanan yang bisa dimakan di rumahnya pada saat itu. Kemudian, Korun meminta kepada Nabi Musa agar mendoakannya agar Allah mau memberikan sedikit hartanya untuk bertahan hidup. Permohonan itu pun diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu beliau mendoakan saudaranya itu agar diberikan kecukupan harta, dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lambat laun, hari demi hari, Korun hartanya semakin bertambah. Namun, ketika hartanya semakin melimpah, dia menjadi sombong, serakah, dan juga kikir. Ketika suatu hari, Korun didapati oleh dua orang utusan Nabi Musa untuk meminta Korun agar menyedekahkan sedikit hartanya untuk amal. Amal itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi Korun menolak dengan kasar. Ia enggan bersedekah bahkan meskipun sedikit saja. Ia tidak mau hartanya itu berkurang sedikit pun. Karena Korun merasa bahwa seluruh harta yang dimilikinya adalah kerja kerasnya sendiri dan tak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Korun secara langsung mengusir kedua utusan Nabi Musa tersebut. Sedangkan Korun pergi menuju ke ruangan di mana ia menyimpan seluruh hartanya. Ia menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling kaya di Mesir dan tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan ia menganggap bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengurangi hartanya. Setiap hari Korun berkeliling kota dan mengenakan pakaian yang mewah dan kendaraan yang ditumpanginya, dikawal oleh para pria yang gagah dan kekar tubuhnya untuk berkeliling memamerkan hartanya. Bahkan untuk membawa kunci-kuncinya tidak sanggup oleh satu pengawal saja yang berotot kekar, sehingga masyarakat membicarakan kesombongannya dan tidak ingat bahwa semua hartanya adalah titipan Allah dan akan kembali kepada Allah. Pada suatu ketika, Nabi Musa mendatangi Korun di pasar tempat ia berdagang. Nabi Musa mendatanginya untuk meminta agar ia mau menyedekahkan sedikit hartanya. Tetapi Korun tetap menolak, bahkan ketika Nabi Musa mengingatkan masa lalunya yang miskin, hingga Allah kini telah memberinya hidup yang sangat berkecukupan. Beliau juga mengingatkan kepada Korun bahwa setiap harta yang dimilikinya terdapat 2,5% hak orang fakir miskin di dalamnya. Tetapi Korun tetap berlaku sombong, serakah lagi kikir. Nabi Musa berharap agar Korun peduli dengan orang yang membutuhkan. Sebab bisa saja Allah mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada Korun dengan mudah ketika ia lalai dengan hartanya yang enggan ia sedekahkan itu dan membuat dirinya sombong. Namun Korun justru mengatakan bahwa harta yang ia miliki itu merupakan hasil kerja keras dari ilmu berdagang yang telah ia miliki. Sepeninggal Nabi Musa, Korun semakin sombong. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Hingga suatu ketika datanglah azab Allah. Hingga langit menjadi gelap dengan suara gemuruh yang hebat. Bumi berguncang dengan dahsyat,
kikir menyambar dan benda-benda di istana Korun bergetar. Korun ketakutan, tapi ia tetap saja mengkhawatirkan hartanya yang begitu ia cintai dan banggakan itu. Ia meminta tolong kepada para pelayan untuk menyelamatkan harta-hartanya. Tetapi para pelayan itu meninggalkannya begitu saja. Lantai istana Korun terbelah, dan atas kehendak Allah, Korun tenggelam di dalam bumi bersama harta-hartanya akibat akhlak tercelanya itu. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah Korun, janganlah bersifat serakah dan kikir. Ingatlah bahwa segala yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bersyukurlah dengan bersedekah. Nah, Kak Laili, bagaimana menurut Kak Laili setelah mendengarkan kisah dari Korun tadi? Setelah Kak Laili nonton kisah Korun, Kak Laili jadi ingin mengajak adik-adik untuk benar-benar menghindari sifat serakah dan kikir. Karena mengerikan sekali ya. Selain sengsara di hidupnya juga Allah akan memberi azab yang sangat pedih kepada orang yang serakah dan kikir. Semoga kita semua bisa menghindari sifat serakah dan kikir. Nah, bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah adik-adik sudah paham? Baiklah, jadi kita harus menghindari sifat serakah dan sifat kikir. Selain itu, serakah dan kikir juga dapat menimbulkan dampak yang buruk, seperti jauh dari kasih sayang Allah, dijauhi teman, merusak kerukunan dan kedamaian, hati menjadi tidak tenang, dan Allah akan mengazab orang-orang yang serakah dan kikir. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu, bagaimana cara kita menghindari sifat serakah dan kikir? Yaitu dengan cara selalu mensyukuri nikmat Allah, menanamkan sifat ikhlas dan rendah hati, hidup sederhana dan qanaah, serta menanamkan jiwa sosial. Alhamdulillah, telah kita lalui bersama pelajaran akhlak tercela pada hari ini tentang sifat serakah dan sifat kikir. Sebelum pelajaran kita akhiri, yuk kita ulang kembali dalam sebuah lagu. Mari kawan kita belajar akhlak buruk atau tercela yang disebut akhlak mazmumah, yaitu kikir dan juga sifat serakah. Kikir itu enggan memberi, semuanya milik sendiri. Serakah itu tak menerima, Allah murka, hidup jadi sengsara. Yeay, hari ini kalian hebat dan luar biasa. Sebelum Kak Afi dan Kak Laili mengucapkan salam, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Semoga pelajaran yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kakak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.